detik-detik paling mengharukan di dunia. Bisakah menjadi Islam namun sekaligus? Bentar deh. Kalian pernah gak sih lihat komentar kayak gini di medsos? Jujur aja, dulu aku juga sempat mikir, emang ada ya Islam Nusantara? Terus, apa bedanya sama Islam yang kita kenal? Ternyata setelah dipelajari, banyak banget yang salah paham. Nah, daripada cuman percaya sama komentar atau potongan video yang belum tentu benar, yuk kita bahas bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Kirania Ala Pramesti, NIM 2513400000303 dari Prodi PG PAUD, kelas UFK 2. Di video kali ini, aku bakal ngebahas Islam Nusantara berdasarkan nilai-nilai Aswaja. Pertama, kita luruskan dulu ya, Islam Nusantara bukan agama baru, bukan mazhab baru, apalagi ajaran baru. Dalam perspektif Aswaja An-Nadliyah, Islam Nusantara adalah cara mengamalkan dan menyampaikan ajaran Islam dengan tetap berpegang pada Al-Quran dan Sunnah, sekaligus menghargai budaya lokal selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi, yang menyesuaikan itu bukan agitannya, bukan syariatnya, tetapi cara berdakwahnya. Nah, biar makin gampang dipahami, coba kita sederhanain ya. Kalau dengar istilah Islam Nusantara, cukup ingat 3 kata kunci ini. Yang pertama, Islam. Artinya, ajaran yang dianut tetap Islam, yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Jadi, nggak ada yang diubah. Yang kedua, budaya lokal. Nah, ini yang sering bikin salah paham. Menghargai budaya lokal bukan berarti mencampur adukan agama. Selama budayanya tidak bertentangan dengan ajaran Islam, budaya itu bisa menjadi media dakwah. Dan yang ketiga, dakwah yang ramah. Artinya, menyampaikan ajaran Islam dengan santun, penuh hikmah, dan menghargai masyarakat. Bukan dengan memaksa, bukan dengan menghina, apalagi langsung menghakimi. Nah, mungkin sekarang muncul pertanyaan, emangnya dari dulu emang begitu? Jawabannya, iya. Cara berdakwah seperti ini udah dicontohkan oleh para wali songo. Indonesia punya banyak suku, banyak bahasa, dan banyak budaya. Kalau saat itu semua budaya langsung dihapus, kemungkinan besar dakwah akan sulit diterima. Karena itu, Wali Songo memilih pendekatan yang damai. Budaya yang tidak bertentangan dengan syariat tetap bisa dipertahankan. Kemudian diisi dengan nilai-nilai Islam. Nah, pendekatan yang bijaksana inilah yang membuat Islam berkembang luas di Nusantara. Terus, apa aja sih contoh Islam Nusantara di sekitar kita? Sebenarnya, tanpa kita sadari, mungkin kita juga sering mengikutinya loh. Contohnya seperti tahlilan, pengajian, santunan, kerja bakti, dan maulid nabi. Kegiatan-kegiatan ini bukan untuk mengubah ajaran Islam, justru menjadi sarana mempererat silaturahmi, saling mendoakan, menumbuhkan kepedulian sosial, dan menjaga persatuan. Sebagai Gen Z, jangan langsung percaya cuman karena videonya viral. Cari sumber yang jelas, dengerin penjelasan ulama yang kompeten, lalu baru mengambil kesimpulan. Karena di era digital, bukan cuma jempol kita yang harus cepat, tapi cara berpikir kita yang harus bijak. Nah, coba sekarang lihat medsos. Sering banget kan ada video pendek yang langsung menyimpulkan kalau suatu tradisi itu salah. Padahal kan kita belum tahu penjelasannya secara utuh. Nah, dari penjelasan tadi, mungkin kalian udah mulai sadar kalau Islam Nusantara itu bukan cuma soal budaya atau cara berdakwah. Di balik semua itu, ada nilai-nilai Aswaja yang menjadi landasannya. Ada 3 nilai yang terlihat dalam praktik Islam Nusantara. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, tawasud. Tawasud berarti bersikap moderat atau mengambil jalan tengah. Artinya, saat berdakwah, kita tidak bersikap ekstrem, tidak memaksakan kehendak, dan tetap mengedepankan kebijaksanaan. Nilai ini bisa kita lihat dari cara Wali Songo menyebarkan Islam secara damai tanpa menghilangkan budaya yang tidak bertentangan dengan syariat. Yang kedua adalah tasamuh. Tasamuh berarti saling menghargai perbedaan.
Makanya kita nggak boleh gampang menyalahkan tradisi atau kebiasaan orang lain selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Justru sikap saling menghormati inilah yang membuat dakwah menjadi lebih damai dan diterima masyarakat. Yang terakhir ada i'tidal. I'tidal berarti bersikap adil dan objektif. Nilai ini relevan banget dengan kehidupan kita sekarang, apalagi di era medsos. Sebelum berkomentar atau membagikan informasi, pastikan dulu kebenarannya. Jangan sampai jempol kita lebih cepat daripada pemahaman kita. Kalau 3 nilai ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, bukan cuma hubungan kita dengan sesama yang jadi lebih baik, tapi cara kita memahami Islam juga jadi lebih bijaksana. Nah, dari pembahasan tadi kita bisa menyimpulkan kalau Islam Nusantara bukan agama baru. Islam Nusantara adalah cara berdakwah yang ramah, damai, dan menghargai budaya lokal tanpa mengubah ajaran Islam. Lewat Islam Nusantara, kita juga belajar menerapkan nilai-nilai aswaja seperti tawasud, yaitu bersikap moderat, tasamuh, yang berarti saling menghargai perbedaan, dan i'tidal, yaitu bersikap adil dan objektif dalam kehidupan sehari-hari. Generasi muda, apalagi di era media sosial seperti sekarang, yuk jadi pengguna media sosial yang lebih bijak. Jangan mudah percaya informasi yang belum jelas, jangan mudah menghakimi, dan tetap jaga persaudaraan meskipun kita punya perbedaan. Kalau menurut kalian, tradisi apa yang paling sering kalian temui atau ikuti di lingkungan sekitar? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Kirania Anla Pramesti, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.